Nah, pemirsa, itu dia beberapa penyakit perut yang kerap terjadi di masyarakat. Dan ada juga nih problema perut yang sering terjadi itu perut buncit. Seperti Dokter Agus katanya punya resolusi ya? Resolusi tahun 2022 meratakan perut buncit dikit. Oh loh. Nah, kita akan membahas ini nih tentang meratakan perut buncit bisa menangkis penyakit atau tidak. Sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Memasuki tahun 2022, biasanya kita sudah mulai menyusun resolusi yang akan kita jalani nantinya. Nah, tidak jarang kesehatan juga menjadi resolusi untuk menjalani tahun baru. Seperti memiliki tubuh ideal di tahun baru atau merubah pola makan agar menjadi lebih sehat dan lemak-lemak di perut menjadi hilang. Nah, biasanya urusan membakar lemak tidak semudah membakar ayam di kala malam tahun baru ya, pemirsa. Mempunyai perut buncit tentu saja sangat mengganggu. Selain dapat menurunkan percaya diri, perut buncit juga dapat menyulitkan Anda baik untuk beraktivitas atau memilih baju yang tepat. Perut buncit disebabkan oleh menumpuknya lemak visceral di dalam dan di sekitar rongga perut. Nah, laki-laki disebut obesitas perut bila lingkar pinggangnya melebihi 90 cm, sedangkan pada perempuan di atas 80 cm. Asupan makanan yang berlebihan serta kurang aktivitas fisik masih dianggap menjadi salah satu penyebab perut buncit. Nah, bagaimanakah mengatasi perut buncit? Dan apakah perut buncit bisa menjadi tanda seseorang menderita penyakit tertentu? Lalu, adakah faktor lain yang menjadi penyebab perut buncit? Yuk kita simak penjelasan dokter berikut ini. Iya, menarik banget tuh. Membakar lemak tidak semudah membakar ayam. Di tahun baru apalagi nih. Oke, kita akan membahas hal ini. Kita sudah kedatangan Profesor Dr. Ari, konsultan gastroenterologi, spesialis penyakit dalam, Prof. Ya. Apa kabar, dokter? Sehat, alhamdulillah. Oke, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Ya. Nah, Prof, ya. ini kan resolusi tahun baru ya, Prof ya. Ini banyak yang ingin meratakan perut buncit. Nah, itu bisa menangkis penyakit nih katanya Prof ini. Ini adalah fakta dan mitos yang pertama nih, dokter. Dokter apa, Prof ya? Enakan Prof ya. Terserah aja bebas. Nah, Prof, ini katanya penumpukan lemak di perut buncit itu sangat berbahaya, Prof katanya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya, Fakta. ini kita mulai nih. Ya. Kenapa? Gimana, Ya Prof? ini banyak orang menyangka bahwa perut buncit ya udah deh, memang udah mau begitu mau diapain gitu. Jangan. Sebenarnya perut buncit itu kan tadi nih. Kenapa sih orang itu perut buncit? Mungkin saya jelaskan dulu. Bisa 3 hal sih sebenarnya. Pertama, karena memang yang kita akan diskusikan ini yaitu tentang adanya tumpukan lemak di situ. Jadi lemak memang tumpuk di situ. Kemudian yang kedua, bisa karena penyakit. Jadi asites, cairan. Nah, bisa tuh cairan kita menumpuk di perut kita, jadi perut buncit gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada pasien-pasien yang memang mengalami gangguan pencernaan, apalagi misalnya buang air besarnya sering terganggu, itu juga jadi kembung, begah, itu karena memang gas yang berlebih-lebihan gitu. Jadi secara umum tuh bisa 3 hal seperti itu. Atau kalau yang ekstrim memang ada tumor, tapi itu kan ya jarang lah sampai sebesar itu ya. Tentu ada keluhan-keluhan lain. Jadi 3 hal itu yang mesti diperhatikan, bahwa perut buncit itu ya karena memang bisa dari lemak, karena cairan yang menumpuk atau kita bilang asites, kemudian yang ketiga karena memang gangguan pencernaan. Nah, sekarang kita bicara soal yang lemak. Betul tadi itu. Itu menunjukkan bahwa kalau lemak itu cukup tinggi di situ, itu biasanya juga LDL-nya juga tinggi. Iya. LDL Jadi LDL itu kolesterol jahat. Jadi kolesterol jahatnya itu tinggi. Dan juga berhubungan dengan yang kita bilang adanya insulin resisten. Insulin ini kan suatu hormon yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menyerap gula agar masuk ke dalam jaringan-jaringan. Nah, ketika ini tinggi, nah ini tadi karena berhubungan dengan visceral fat atau lemak di dalam visceral itu, nah berhubunganlah dengan berbagai macam penyakit. Jadi memang betul tadi bahwa perut buncit itu dihubungkan dengan baik itu penyakit kencing manis, kemudian penyakit kolesterol tinggi. Nah, kalau udah ini nanti berhubungan dengan penyakit jantung, ya kan, dan bahkan pada beberapa wanita yang udah menopause itu berhubungan juga dengan beberapa kanker, salah satunya kanker payudara gitu loh. Jadi sekali lagi jangan dianggap remeh tuh perut buncit gitu loh. Oke.
Perut buncit Iya. itu, Prof, kategorinya seperti apa? Masyarakat ingin tahu nih. Ya, jadi kan tadi udah sebutkan, sebenarnya eh, kita bisa melakukan pengukuran atau istilahnya kalau di luar tuh ada bilang kita bilang apple shape. Jadi bentuknya seperti apel, buah apel gitu loh Oke, perutnya, ya. ya kan? Jadi ini atau ada juga yang kita Pear. bilang pear shape. Kalau pear itu di bawah ya kan Ya. buah pear. Tapi yang kita ngomongin yang apel. Nah, ini diukur tadi betul tuh. Jadi diukur aja lingkaran perutnya berapa. Ya. Tadi kalau laki-laki memang idealnya sekitar 90, kalau perempuan tuh 80. Ya, walaupun kita masih bisa lah range 80 sampai 100 masih oke nih untuk laki-laki, untuk perempuan 70 90. Jadi idealnya sih misalnya 80 gitu loh. Jadi yang Di bawah artinya 80 otomatis yang ideal ya. ya, ya di bawah 80 ya. Kita 80 cukup lah. Terlalu ya kan memang kalau memang makin rendah kan berarti udah nggak ada sama sekali Ya. lemaknya gitu Ya, ya. Tapi ya. itu patokannya begitu. Patokannya. Idealnya cewek tuh ya wanita 80-an, cowok sekitar 90-an. Kita masih bisa toleransi 90 sampai 100, di atas 100 itu udah warning deh gitu. Ukurnya itu di atas perutnya. pusar ya, Dok? Ya, jadi ada diukurnya atas pusar sedikit ya, diukur itunya. Jadi Di pinggang posisi ya? mesti tebal dan kita mesti cara ngukurnya itu mesti 3 kali katanya begitu. Artinya 3 kali kita mesti memastikan bahwa nanti angkanya kita ini satu pertama segini nanti baru kita bagi 3 gitu loh. Oh, Jadi kan oke. kadang-kadang kan Maksudnya- posisi. Oh, Jadi iya. artinya dalam satu pengukuran jangan sekali aja udah cukup enggak. Biasanya tenaga medis akan mengukurnya sebanyak 3 kali dalam satu waktu tersebut dan kalau memang konsisten ukurannya let's say misalnya 90 ya udah 90 diambil Oke, gitu. oke, Oh, oke. gitu. Memang ada pengukurannya Tiga- sampai Iya, 3 mesti kali. diukur ya. 3 kali dalam waktu yang sama ya, Betul. Prof, ya? Jadi sekarang kan gini, kadang-kadang orang yang bagaimana sih ini saya mau tahu obesitas, gemuk. Oke, memang yang sering kita patokannya kan berat badan, tinggi badan, badan. keluar indeks massa tubuh. Nah, sekarang lingkar perut juga menjadi hal yang penting gitu loh. Apalagi tadi berbagai macam isu bahwa lingkar perut itu yang berlebih-lebihan, yang kita bilang perut buncit berhubungan dengan berbagai macam penyakit gitu. Oke. Jadi Jadi memang harus- ayo bakar lemak ya. Ya. Biarpun tidak semudah bakar ayam. Iya betul. Jadi memang ada studinya tuh kalau dia memang bisa menurunkan lemak di perutnya itu juga bisa menurunkan berbagai macam resiko penyakit. Jadi benar itu tadi ceritanya. Oke. Iya, Ya. ternyata Nah, banyak dokter, ya. fakta mitos selanjutnya nih, dokter. Katanya perut buncit diderita oleh penderita diabetes. Fakta atau mitos? Tapi Prof jangan dijawab dulu. Oke. Pemirsa mau tahu selengkapnya, saksikan setelah yang satu ini tetap di Hidup sehat. Lagi di Hidup Sehat, nah kita masih membahas mengenai perut buncit. Ini biasa kekhawatiran semua orang ya. Ini katanya harus meratakan perut buncit supaya terhindar dari berbagai penyakit nih, Dokter Eklas. Iya, harus campaign nih ya, kita ratakan, #ratakan perut buncit. Oke, Prof, ada tadi pertanyaan yang belum terjawab. Nah, katanya kebanyakan penderita diabetes memiliki perut yang buncit. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Yang tadi kan saya Oh. jelaskan bahwa pasien-pasien yang dengan perut buncit tersebut, ya kan, dia memang yang tadi yang kita bilang juga ada visceral fat visceralnya itu memang berhubungan ya dengan yang kita bilang resistensi insulin. Jadi insulinnya itu menjadi resisten, dia misalnya jadi nggak bisa bertugas untuk menyerap karbohidrat tadi, ya. Nah akhirnya apa? Gula itu yang harusnya diserap masuk ke dalam organ-organ kan kita butuh nih. Ya. Organ-organ kita butuh tenaga bergula. Nah, itu akhirnya tidak optimal kerjanya. Apa yang terjadi? Gula darah menjadi tinggi di dalam darah kita. Ya itulah akhirnya bisa kena penyakit diabetes mellitus yang kita bilang NIDDM tersebut gitu loh. Oke, Iya, oke. iya. Jadi itu yang Biasanya mesti sih aku diperhatikan, juga kadang-kadang iya. ya Prof ya kalau misalnya kayak diet atau lagi mengukur gimana sih aku masih udah berlebihan belum berat Iya. badannya, aku tuh lihat di perut biasanya. Iya. Soalnya perut tuh biasanya aku Betul. terakhir Iya. gendutnya. Betul. Itu bisa jadi batasan juga ya Prof Iya, ya? jadi patokannya sekarang begini sebenarnya kalau buat kita lah nih ya, ini mau oke deh nih, ya Ini ada belanja di layar nih, juga. Layar tuh, ya Prof. misalnya ini Nah, kayak gini iya. ya, ini kalau lihat dari gambar kan seperti ini. Atau yang lebih simpelnya sebenarnya ya tahun baru nih, ya ini kan boleh nih kita ke mall nih belanja deh celana Ah. gitu loh. Nah kita nih biasa pakai ukuran berapa nih? 34, kok sekarang jadi 35, 36, wah berarti udah nggak masalah, udah masalah tuh. Jadi itu aja patokannya sebenarnya. Dulu nih. Sekarang nih, atau enggak gini, kita Itu cara iseng-iseng deh, simpelnya kita ya? punya celana mungkin yang masih 2 tahun yang lalu kita cobain, masih muat apa enggak nih sekarang Nah, nih. Ini Nah, Prof ini nih. kan, Ini nah, jadi apa ini nih, kan Prof? contoh, ini kan ini grading dari tumbuhan lemak tersebut yang tadi bilang apple ya, bentuknya apa namanya seperti apel gitu ya. Nah kemudian ini turun, ini yang bentuknya seperti pear gitu. Nah ini aja sebenarnya
Kan ini kalau kita simple aja, masyarakat simple aja, ya tadi tuh nyobain celana aja. Nah, ya kan ketahuan nih, kalau kita nyobain celana, waduh udah nggak muat lagi nih. Misalnya udah begini, nah berarti ini ada problem gitu loh. Boleh juga sih kita ngaca sendiri di depan kaca, kita lihat nih kita masuk yang mana ini. Ini maksudnya lemak ya? Lemak yang menunjukkan merah tumbukan lemak. Tumbukan Oh. lemak kita tuh banyaknya ada di mana ya. Yang memang disebutkan yang paling berbahaya itu kalau yang memang adanya di visceral fat itu lebih banyak kalau yang seperti begini. Benar, Ya, adanya benar. di perut. Tapi kalau udah berlebih-lebihan ya di mana-mana lemak gitu loh. Oke, Nah, yang tapi itu nomor 2 itu kayaknya cowok ya biasanya ya. Rata-rata kan perutnya rata-rata badannya tuh kayak kurus gitu, Iya. tapi perutnya buncit, ya betul. Jadi biasanya memang wanita lebih cenderung memang turun dia ke bawah Nomor lemaknya 3 itu. ya, Ya, biasanya. nomor 3 lebih Oh. banyak begitu. Tapi saya mempermudah saja buat teman-teman kalau memang mau buka gini ngaca lebih bagus lagi kan gitu. Tapi kan menjadi patokan tahun lalu saya begini apa enggak sih? Udah nyobain aja celana panjangnya dulu yang punya kita beli 2 tahun 3 tahun yang lalu. Masih oke nggak nih celana jeans kita nih? Nah, kalau bilangin aduh celananya kesempitan, udah problem berarti. Iya, Oh. benar, Jadi benar. jangan beli ukuran yang baru, jangan. Justru Badan kita yang mesti dikurusin. ngecilin. Iya, Setuju. itu patokannya Itu setuju begitu. banget, setuju Kalau banget. saya patokannya begitu. Sama dok, sama Prof. Ukuran bukan- celana menentukan perut buncitmu. Iya. Oke. Iya, Prof, ini Oke. benar banget. Oke Prof, Ya. tipsnya gimana penanda bahwa perut kita sudah perut buncit dan menandakan sesuatu yang tidak baik? Itu tipsnya Prof. Ya, jadi pertama yang saya sampaikan kepada masyarakat sekalian, ini memang perut buncit ini adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Nah, saya sebutkan tadi bahwa perut buncit ini berhubungan dengan berbagai macam penyakit. Setuju. Ya, umumnya memang berhubungan yang penyakit dengan kadar lemak tinggi tadi, yang bisa tadi misalnya mungkin kadar kolesterolnya jadi tinggi, kemudian juga tadi insulin resisten berhubungan dengan kencing manis, berhubungan juga dengan berbagai macam penyakit jantung, ya stroke juga disebutkan demikian. Bahkan tadi misalnya pada pria itu berhubungan juga dengan kanker usus besar ternyata perut buncit usus ini. besar? Iya betul, pada wanita yang sudah menopause berhubungan dengan kanker payudara dan kanker endometrium, disebutkan demikian. Oleh karena itulah sekali lagi buat masyarakat sekalian, informasi ini jangan jadi kita jadi takut, nggak usah takut. Nah mulailah tadi nih, bagaimana nih tahun 2022 kita sama-sama ngecilin perut kita untuk mencegah berbagai macam penyakit tadi gitu. Intinya 2, diet, ya makan mesti diperhatikan, kemudian yang 2 olahraga. Dan jangan takut untuk mau nimbang badan kek, mau ngukur, jangan takut untuk itu. Karena ketika kita takut ya udah, nanti ada jadi kita, kalau kita takut, siap-siap bencana akan datang gitu. Tahu, udah begini gitu, terlambat jadinya. Itu yang mesti diperhatikan ya. Prof, terima Ya. kasih. Artinya jaga makan dan mulai olahraga Ya. dan bakar lemak. Betul. Pokoknya bakar lemak ya. Resolusi tahun 2022 bakar lemak. Iya kan. Terima kasih banyak, Terima kasih, Prof. Terima Sama-sama. kasih Ya, banyak terima kasih. ya. Nah, Ya. sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini ya Dokter Eklas ya Ya. ternyata ya memang kita harus diet resolusinya dan jangan lupa resolusinya rutin nonton Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam Itu 10 wajib. pagi ya Itu di wajib. TV One ya Dokter Eklas ya. Dan bagian yang terlewatkan bisa nonton di tvvanews.com. Saya Dr. Ekles. Saya Intan Samadina. Indonesia hidup sehat. Sehat.